Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami, yaitu pesaing serta strategi bersaing. Namun sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abraham Jatmau, NIM 18 1145. Saya Reping Hidayat dengan NIM 2208 1020 1006. Saya Cinta Ayunda dengan NIM 2208 1020 1009. Saya Fauzia Nurrahma dengan NIM 2208 1020 1010. Saya Putri Maulida dengan NIM 2208 10 20 10 18. Perkenalkan, nama saya Cici Wulandari dengan NIM 2208 10 20 10 19. Saya akan menjelaskan analisis pesaing. Analisis pesaing adalah sebuah riset strategis untuk mengetahui serta menganalisa kesempatan, masalah, ancaman strategis penjualan, serta kelebihan dan kekurangan pesaing. Konsep pemasaran ini menyatakan bahwa agar berhasil, perusahaan harus menyediakan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaingnya. Jadi dengan adanya analisis pesaing, pengusaha dapat mengidentifikasi para pesaing bisnis dengan berbagai jenis pesaing. Berikutnya tujuan analisis pesaing. Jadi tujuan utama analisis pesaing adalah mengidentifikasi kompetitor atau pesaing terkuat dalam usaha untuk menentukan strategi yang digunakan kompetitor. Ada beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, menemukan peluang baru. Karena analisis pesaing adalah sebuah riset untuk menganalisa kemampuan kompetitor, sudah sewajarnya pengusaha yang mengaplikasikan analisis ini untuk menemukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, menemukan ancaman. Jadi dalam menganalisis kemampuan pengusaha lain, selain peluang baru, Anda juga bisa menemukan ancaman buruk bagi keberlangsungan bisnis. Sebagai contoh, saat sedang melakukan identifikasi pesaing pasar, Anda menemukan bahwa pesaing baru mulai bermunculan dengan ide yang lebih segar atau tren. Yang ketiga, memahami kondisi pasar. Tujuan analisis pesaing adalah memahami kondisi pasar dengan cara bersaing secara kompetitif dan sehat dengan kompetitor. Persaingan pun tidak hanya pada satu pesaing saja, pasti akan lebih dari satu pesaing. Oleh karena itu, analisis pesaing mampu mengidentifikasi para pesaing dan kondisi pasar secara langsung atau tidak langsung, sehingga Anda mampu mencari penghambat dan potensi bisnis. Yang keempat, memunculkan strategi terbaik. Setelah menemukan peluang, ancaman, dan paham akan kondisi pasar dengan baik, muncullah strategi terbaik untuk kemajuan bisnis Anda. Analisis pesaing yang tepat bisa menyelesaikan masalah sebelum tidak terpecahkan dan menghasilkan strategi yang efisien dan efektif untuk keuntungan bisnis. Yang kelima, membantu pembuatan keputusan. Setelah strategi terbaik sudah ditentukan, tujuan analisis pesaing selanjutnya adalah membantu pembuatan keputusan terbaik untuk bisnis. Keputusan yang didasari analisis pesaing bisa dipastikan baik untuk bisnis karena telah mengidentifikasikan pasar dan pesaing terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika kompetitor ingin memasarkan produk barunya di kota B, Anda dapat mendahului tersebut dengan mulai memasarkan produk Anda juga di kota B. Oke, dan akan lanjutkan otomatis. Saya akan menjelaskan submateri analisis pasar. Yang pertama ada meninjau karakteristik pasar, ukuran, pertumbuhan, dan tren. Yang pertama, meninjau karakteristik pasar, yaitu dengan meninjau hal-hal
yang berkaitan dengan kuantitas barang yang dijual, kualitas barang yang dijual, juga jumlah konsumen dan juga pesaing yang ada dalam pasar tersebut, dan jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi dalam pasar tersebut. Yang kedua ada mengukur besarnya potensi pasar. Nah, dalam mengukur besarnya potensi pasar ini terdapat dua metode atau dua cara. Yang pertama ada top down. Metode ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada menentukan kriteria target pasar. Kedua, perkirakan permintaan pasar dari produk yang ditawarkan. Yang ketiga, menjabarkan wilayah dari pelayanan pasar tersebut. Yang keempat, hitung pasar yang ditargetkan baik dari jangkauan geografis maupun teknologi perusahaan. Yang kelima, tentukan nilai persebaran pasar atau market share. Yang keenam, hitung target pasar yang mampu dilayani sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada metode bottom up. Nah, di metode bottom up ini mempunyai rumus, yaitu N dikali MS dikali P dikali Q, di mana N itu total konsumen potensial, MS market share dari konsumen, P rata-rata harga jual produk yang dibuat, Q rata-rata pembelian produk dari sebuah konsumen potensial tersebut. Yang selanjutnya, ketiga ada meninjau pertumbuhan pasar. Dalam meninjau pertumbuhan pasar ini sangat penting ya. Jadi yang ditinjau dari pertumbuhan pasar itu yaitu dari sebuah permintaan atau tingkat permintaan dan penawaran yang ada dalam pasar tersebut, apakah melonjak naik ataupun turun dalam suatu periode tertentu, untuk nantinya bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan persaingan dengan kompetitor lain. Yang keempat, mengetahui tren pasar. Dengan mengetahui tren pasar ini sangat penting ya. Jadi tren pasar ini sangat berpengaruh dalam penjualan, tingkat penjualan dan juga tingkat permintaan dari konsumen. Tren pasar ini yang dimaksud yaitu sesuatu atau barang yang sedang banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Jadi dalam tren pasar ini umpama ya, sekarang kan batik kan banyak berkembangnya dari baju, tas, sepatu dan lain sebagainya. Nah, itu juga perusahaan harus bergerak dan berkembang, tidak hanya dalam satu produk. Ya, batik itu jadi bisa dikembangkan menjadi celana atau kebaya itu, jadi biar bisa bersaing dengan kompetitor lain. Yang kelima, mengidentifikasi segmen pasar dan posisi produk peluang atau pesaing. Mengidentifikasi segmen pasar ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi barang atau pengelompokan barang dan juga target pasar yang ditargetkan atau yang dituju dari pesaing yang sebelumnya yang ada. Jadi nanti perusahaan yang akan memasuki dan bersaing dengan kompetitor lain tahu bagaimana dan juga produk apa yang telah ditawarkan dari kompetitor lain untuk selanjutnya nanti akan diberi inovasi atau perkembangan lainnya agar dapat bersaing lagi. Yang terakhir yaitu dengan mengetahui produk pesaing, mengetahui posisi produk pesaing. Dengan mengetahui posisi produk pesaing dalam masyarakat konsumen itu yaitu dari manfaat produk yang ditawarkan dari kompetitor lain, terus benefit-benefit lainnya, kegunaan lainnya, dan juga kualitas yang ditawarkan dari standar kualitas yang ditawarkan dari sebuah komputer lain agar nantinya juga dapat bersaing. Jadi ada komputer lain yang sudah lama notabene di pasar tersebut dan memiliki standar kualitas yang tinggi atau yang memadai
dalam masyarakat tersebut. Nah, nantinya suatu perusahaan yang akan memasuki biar bisa bersaing dengan meningkatkan kualitas produk dengan harga terjangkau juga untuk masyarakat. Jadi penjualan dan juga produktivitas produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut dapat bersaing dengan kompetitor lain. Cara yang kedua dalam menganalisis pasar adalah dengan menganalisis SWOT. Analisis SWOT adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang terkait dengan suatu entitas seperti bisnis ataupun pesaing. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kekuatan. Di sini, perusahaan mengidentifikasi keunggulan utama dari pesaing. Dalam hal ini, aset, kompetensi, dan sumber daya yang memberikan keunggulan besar bagi mereka di pasar. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness pesaing. Di sini, perusahaan meninjau hal-hal yang mungkin terjadi. Kelemahan atau weakness meninjau hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan pesaing, misalnya layanan pelanggan yang buruk, keterbatasan finansial, dan kualitas produk yang kurang baik. Yang ketiga, peluang atau opportunities yang dapat dimanfaatkan oleh pesaing. Di sini perusahaan mengidentifikasi tren maupun perubahan di lingkungan eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh pesaing untuk keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, ancaman atau threats terhadap pesaing. Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengancam posisi pesaing seperti dampak teknologi maupun peraturan bagi pesaing. Ini saya akan menjelaskan tentang strategi diferensiasi, di mana menurut pandangan Kotler, strategi diferensiasi ini yaitu salah satu cara perusahaan dapat meraih keunggulan dalam persaingan, yaitu dengan melalui perbedaan yang ditawarkan atau differentiation, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada konsumen yang lebih berharga dibandingkan dengan yang dapat ditawarkan oleh pesaing-pesaingannya. Fokus utama dari strategi diferensiasi ini yaitu dengan membangun loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Adapun syarat-syarat diferensiasi menurut Kartajaya yaitu yang pertama menciptakan nilai yang unggul. Suatu diferensiasi harus mampu menghasilkan nilai yang luar biasa bagi pelanggan, sehingga perbedaan tersebut ini memiliki signifikansi dalam pandangan pelanggan. Kemudian cara yang kedua yaitu keunggulan dalam persaingan. Diferensiasi perusahaan harus menjadi keunggulan dibandingkan dengan pesaing-pesaingannya. Diferensiasi akan menjadi kokoh apabila mencerminkan perbedaan yang berdampak positif dan memperlihatkan keunggulan dari tawaran perusahaan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu unik dalam sifatnya. Agar diferensiasi memiliki daya tahan dan berkelanjutan, perlu memiliki keunikan sehingga tidak mudah untuk disalin oleh pesaing. Untuk mencegah penjiplakan, diferensiasi ini harus terdiri dari rangkaian sistem aktivitas yang saling berhubungan, di mana aktivitas-aktivitas ini saling mendukung dengan konstruktif satu sama lain. Kemudian ada jenis-jenis diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi produk. Nah, dalam diferensiasi produk ini, produk memiliki arti atau nilai yang diberikan oleh perusahaan sebagai produk yang unik dan berbeda dalam persepsi pelanggan. Produk yang memiliki diferensiasi yang unik dan khas dapat menjadi ciri khas perusahaan. Keunggulan dalam bentuk posisi unggul di industri atau pasar memungkinkan peningkatan kinerja perusahaan karena kemampuan bersaing yang dihasilkan dari kompetensi yang beragam dan ditingkatkan melalui aset-aset strategis khas perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi kualitas layanan. Diferensiasi kualitas layanan ini melibatkan kreativitas dalam menggabungkan elemen-elemen pemasaran dengan keramahan dan pengetahuan yang luas dari karyawan. Nah, sehingga kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen ini melebihi harapan kualitas layanan, merupakan upaya yang konsisten dan efisien untuk memenuhi apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Kualitas layanan menjadi indikator penting dalam menilai kepuasan pelanggan karena menciptakan nilai bagi mereka, mengantisipasi harapan, dan bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi citra, di mana diferensiasi citra ini melibatkan penciptaan karakteristik atau tampilan yang unik dari individu atau objek. Citra memiliki peran penting dalam bisnis, dan citra ini yang berarti bagi pelanggan adalah yang terlihat berbeda dari pesaing. Citra ini mencakup citra produk, perusahaan, dan persepsi perbedaannya yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, setiap strategi biasanya memiliki keunggulan dan kelemahan yang khas.
Dan hal ini berlaku juga untuk strategi diferensiasi. Adapun kelebihan diferensiasi yaitu yang pertama, diferensiasi meningkatkan daya ingat konsumen terhadap produk atau jasa. Perbedaan yang unik dalam produk atau jasa akan membuat produk ini lebih mudah diingat oleh konsumen, menciptakan suatu titik perhatian yang membedakan produk atau jasa tersebut dari yang lain. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu dengan menerapkan diferensiasi, siklus hidup produk dapat diperpanjang. Nah, produk akan mengalami fase penurunan dalam pemasarannya. Sebelum mencapai fase ini, strategi diferensiasi bisa diterapkan untuk menghidupkan kembali penjualan. Adapun kelemahan diferensiasi yaitu yang pertama, jika pembeli tidak mengenali perbedaan yang signifikan pada produk, strategi diferensiasi mudah ditandingi oleh strategi harga murah. Dalam situasi ini, efek kualitatif yang diharapkan dari diferensiasi tidak tercapai, seperti peningkatan status produk. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu manajemen mungkin tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan sebenarnya dari konsumen. Seringkali fokus hanya diberikan pada atribut fisik produk tanpa memahami kebutuhan yang lebih mendalam. Kemudian selanjutnya itu keberhasilan strategi diferensiasi ini tergantung pada keunikan yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jika produk dengan mudah ditiru, efektivitas diferensiasi ini berkurang. Kemudian diferensiasi dapat menghasilkan pasar sasaran yang terbatas karena karakteristik produk dan harganya. Ini dapat membatasi potensi pangsa pasar yang dapat dicapai. Kemudian jika perbedaan antara harga premium produk yang diterapkan dalam strategi diferensiasi yang menjalankan strategi biaya rendah terlalu besar, konsumen mungkin lebih memilih untuk menghemat dengan memilih produk yang lebih murah. Nah, kesalahan ini lebih mungkin terjadi ketika perusahaan menerapkan diferensiasi secara berlebihan. Oke, materi selanjutnya yaitu inovasi dan teknologi. Dengan terus berkembangnya tekanan persaingan global, penurunan usia siklus produk, dan kemudahan dalam meniru produk mengharuskan perusahaan untuk melakukan inovasi guna bertahan di lingkungan bisnis yang penuh persaingan. Dengan kata lain, inovasi telah menjadi panggung utama untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan volume penjualan, dan daya saing perusahaan. Situasi ini juga mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam aspek desain, kualitas, dan kehandalan layanan guna meningkatkan daya saing produk mereka. Dengan mengadopsi inovasi serta teknologi, perusahaan tentunya dapat menaikkan efisiensi operasional, menciptakan pengalaman unik bagi konsumen, dan dengan lebih tangkas menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar. Sebelum memasuki ranah pemasaran di lingkungan pasar global, tentunya pelaku bisnis wajib mengenal pesaing agar dapat mengatasi tantangan serta perselisihan yang terus berubah di masa mendatang. Tambahan pula, usaha tersebut perlu menciptakan produk berinovasi berdasarkan sasaran inovasi dalam strategi pemasaran. Keberhasilan penerapan teknik ini bergantung pada kolaborasi antara pelaku bisnis dalam kapabilitas pemasaran. Slide berikutnya yaitu contoh inovasi dan teknologi. Yang pertama ada pengembangan produk baru. Misalnya perusahaan mengembangkan produk atau layanan yang lebih canggih atau lebih bermanfaat daripada yang ditawarkan oleh pesaing. Contohnya nih, perusahaan Apple yang terus mengeluarkan versi baru iPhone dengan fitur-fitur inovatif. Yang kedua ada penerapan teknologi dalam proses pemasaran. Menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk menganalisis data pelanggan dan menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Contohnya seperti yang dilakukan oleh platform streaming Netflix. Yang ketiga ada pengalaman pelanggan yang lebih baik. Inovasi dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, seperti chatbot yang memberikan dukungan pelanggan secara instan atau pengguna augmented reality untuk memungkinkan konsumen mencoba produk secara virtual sebelum membeli. Contohnya nih, kalau kita mau beli suatu produk skincare kayak cushion di Shopee, nah di situ kan sebelum kita memilih produk tuh pasti ada kamera tester kan untuk menyesuaikan warna kulit kita dan shade cushion yang cocok untuk kita beli. Selanjutnya ada pemasaran berbasis lokasi, yaitu menggunakan teknologi penentuan lokasi untuk mengirimkan penawaran yang relevan kepada pelanggan ketika mereka berada di dekat toko fisik atau lokasi acara. Lalu, pemanfaatan media sosial dan influencer. Memanfaatkan media sosial dan kolaborasi dengan influencer untuk mencapai audiens yang lebih luas dan mendapatkan kredibilitas tambahan dari tokoh yang dihormati oleh pelanggan. Contohnya tuh kayak kita nge-endorse artis gitu. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI,
menggunakan AI untuk menganalisis data pelanggan dan perilaku pasar untuk memahami tren dan preferensi pelanggan dengan lebih baik daripada pesaing. Misalnya nih, Netflix yang menggunakan fitur AI untuk merekomendasikan konten kepada pelanggan berdasarkan riwayat tontonan mereka. Lalu ada Internet of Things atau IoT, yaitu menggunakan sensor dengan perangkat terhubung untuk mengumpulkan data real time, memantau aset, dan memahami kinerja produk secara lebih mendalam. Dan yang terakhir ada teknologi keamanan cyber, yaitu melindungi data sensitif pelanggan dan informasi perusahaan dari serangan cyber yang dapat merusak reputasi dan operasi bisnis. Strategi bersaing tambahan. Ada 3 strategi lain yang juga dapat digunakan. Yang pertama adalah penentuan harga. Dengan memiliki cost advantage, perusahaan dapat menjalankan berbagai strategi yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga lebih rendah daripada pesaing sehingga menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Yang kedua, pemasaran konten. Perusahaan harus dapat membangun hubungan dengan pelanggan melalui konten yang berharga. Yang ketiga adalah pelayanan yang lebih unggul. Di sini perusahaan menawarkan pelayanan pelanggan yang sangat baik dan responsif. Itu dapat menjadi cara yang efektif untuk membedakan diri dari pesaing. Selanjutnya ada analisis Porter. Porter 5 Force adalah model yang menganalisis bagaimana lingkungan yang kompetitif berpengaruh pada produk. Nah, analisis ini akan meningkatkan kekuatan perusahaan dan mengetahui keunggulan posisi kompetensi saat ini dan yang akan dihadapi di kemudian hari. Nah, dalam bukunya yang berjudul Strategi Bersaing oleh Porter, disebutkan ada 5 kekuatan bersaing, antara lain, yang pertama, persaingan yang kompetitif. Ketika jumlah kompetitor makin banyak, maka produk atau layanan yang ditawarkan semakin banyak juga, sehingga dapat melemahkan kekuatan perusahaan. Untuk menganalisa faktor persaingan ini, perusahaan harus mengetahui jumlah, kekuatan, latar belakang, kualitas produk, dan layanan dari kompetitor. Yang kedua, kekuatan pemasok. Kehadiran supplier memiliki peran yang penting dan bisa memberikan pengaruh pada kekuatan kompetitif perusahaan. Pengadaan pasokan input barang ataupun jasa ini jelas akan memberikan dampak pada biaya produksi. Semakin mahal suatu input, maka biaya produksi pun akan semakin tinggi, begitu sebaliknya. Nah, untuk itu, setiap perusahaan harus menganalisis kekuatan pemasok agar nantinya bisa bertahan serta memenangkan persaingan bisnis. Yang ketiga ada kekuatan pelanggan. Nah, di sini perusahaan harus mengetahui loyalitas pelanggan dalam membeli produknya dan kemungkinan dalam beralih ke kompetitor, sehingga perusahaan nantinya bisa melakukan analisis kekuatan pelanggan dan dalam mendikte persyaratan yang berhubungan dengan harga produk. Yang keempat, ancaman dari produk pengganti. Produk pengganti yang bisa dimanfaatkan sebagai produk substitusi dari suatu produk atau jasa perusahaan akan menjadi ancaman yang nyata. Yang kelima dan terakhir adalah ancaman pendatang baru. Pendatang baru akan menambah tingkat kompetisi dalam suatu industri. Masuknya pendatang baru ke dalam suatu industri tergantung pada loyalitas pelanggan dan diferensiasi produk. Selanjutnya adalah identifikasi reaksi pesaing. Dalam mengidentifikasi reaksi pesaing, perlu dilakukan adanya analisis mendalam terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh pesaing sebagai respon terhadap tindakan yang diambil oleh perusahaan. Beberapa hal yang bisa diperhatikan meliputi yang pertama, harga. Amati apakah pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka atau mereka mungkin fokus pada diferensiasi produk dan mempertahankan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, promosi. Perhatikan apakah pesaing merespon dengan memberikan hadiah atau promosi yang lebih menarik kepada pelanggan mereka. Yang ketiga, diskon. Amati apakah pesaing memberikan diskon yang lebih besar atau lebih menarik kepada pelanggan mereka sebagai respon terhadap diskon yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, lihat apakah pesaing bereaksi dengan mengurangi biaya administratif atau operasional mereka untuk menjaga daya pesaing. Yang kelima, ada ekspansi. Amati apakah pesaing merespon dengan membuka cabang di lokasi yang serupa atau bersaing langsung dengan strategi ekspansi yang serupa. Selanjutnya adalah reaksi terhadap pesaing. Reaksi terhadap pesaing adalah langkah-langkah yang diambil oleh suatu perusahaan atau bisnis dalam menghadapi persaingan dari pesaing di pasar. Ini melibatkan berbagai strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar, menjaga keunggulan kompetitif, dan merespon tindakan pesaing. Beberapa reaksi umum terhadap pesaing meliputi yang pertama, inovasi produk. Ini melibatkan pengembangan produk atau layanan baru dengan fitur unik yang memenuhi kebutuhan atau masalah pelanggan yang belum terpenuhi. Inovasi bisa dalam bentuk teknologi baru, desain yang lebih baik, atau cara baru dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Yang kedua, penurunan harga.
Strategi ini bertujuan untuk memikat pelanggan dengan harga yang lebih rendah dari pesaing, namun perlu memperhitungkan dampak terhadap profitabilitas bisnis, apakah ini sudah sustainable dalam jangka panjang. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Fokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan dapat membuat pelanggan merasa lebih puas dan loyal. Ini bisa mencakup penggunaan bahan kualitas tinggi, peningkatan kehandalan, dan peningkatan fungsionalitas. Yang keempat, pemasaran lebih efektif. Mengembangkan strategi pemasaran yang lebih cerdas dan berfokus pada keunggulan produk dapat membantu menarik perhatian pelanggan. Ini bisa meliputi peningkatan kampanye iklan, pemasaran konten, atau pemanfaatan media sosial dengan lebih baik. Yang kelima, diversifikasi. Memperluas lini produk atau layanan ke area yang berbeda dengan membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasar atau produk. Keenam, kerjasama strategis. Menggandengkan mitra strategis dalam bentuk aliansi atau kemitraan bisnis dapat memberikan akses ke sumber daya tambahan, teknologi, atau distribusi yang dapat memperkuat posisi di pasar. Yang ketujuh, menjaga layanan pelanggan. Memberikan pelayanan pelanggan yang superior bisa menjadi keunggulan kompetitif. Responsif terhadap pertanyaan, keluhan, atau masukan pelanggan adalah langkah penting. Yang kedelapan, menjaga keunggulan kompetitif. Melakukan analisis mendalam terhadap apa yang membuat bisnis unik dan mempertahankan hal tersebut melalui inovasi berkelanjutan. Yang kesembilan, respon cepat. Menyusun rencana respon yang tepat terhadap langkah-langkah pesaing dapat membantu Anda mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga pangsa pasar. Dan yang ke-10, perluasan pasar. Mengidentifikasi peluang di pasar internasional atau segmen pasar yang belum dimanfaatkan bisa membantu Anda mengurangi resiko yang terkait dengan perubahan dalam pasar domestik. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.